Asatid mobil khusus murabbi ruhina, guru kita, panutan kita Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat panjang umur. Mudah-mudahan beliau senantiasa insyaallah di Makkah, di Madinah mendoakan kita semua jamaah Nurul Mustafa untuk bisa ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad. Saya mau tanya yang hadir di sini, pengen nggak pergi umrah? Yang kompak pengen nggak pergi umrah? Yang pengen umroh angkat tangan. Punya duitnya? Lah gimana berangkatnya itu? Tapi tenang, jangan kecil hati. Ulama-ulama kita ngajarin satu amalan, siapapun yang sering baca ya thaibah, ya thaibah, ya dawal ishtagana lik wal hawa. Mudah-mudahan kita bisa umroh sama Habib Hasan, amin. Wal hawa nadana, yang sering baca qasidah ini insya Allah sebelum meninggal dunia dia bisa bolak-balik untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Biar lebih kencang lagi magnet bisa umroh, apalagi di bulan haram insya Allah doanya diijabah, amin. Perbanyak setiap habis sholat baca doa melihat Ka'bah. Hafal doanya? Yuk angkat tangannya semuanya. Allahumma zid hadzal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid liman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal? Nah, gimana mau umrah? Kalau nggak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Yang kencang suaranya, siap nggak? Angkat tangannya. Yang tinggi-tinggi mah, takut boketek. Ya Allah, semuanya, maksud semuanya ngikutin. Ya Allah, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah suci. Jika tidak ada rizki ke tanah suci, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah abang. Insya Allah beli kokok. Hadirin rahimakumullah, ini bulan Rajab tadi disampaikan oleh habaib kita, guru-guru kita di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, bahwasanya ada kemuliaan di awal bulan Rajab, fil ashril awal. Jadi kalau kita mau ngambil keberkahan di bulan Rajab, pada 10 pertama di bulan Rajab, di bulan Sya'ban fil ashril awsat, di pertengahan tanggal 11 sampai tanggal 20, kemudian di bulan Ramadan fil ashril akhir, pada 10 akhir di bulan suci Ramadan. Insya Allah yang hadir pada malam ini di Majlis Nurul Mustafa, detik ini doanya insya Allah dikabul oleh Allah. Cuma kata Imam Ghazali, kalau ngedoa kudu jelas. Pernah disampaikan, kalau ngedoa kudu jelas. Ada jamaah umroh kemarin doa, ya Allah, dia ngedoa di depan Ka'bah, pulang-pulang Ustadz kenapa habis umroh suami saya bininya nambah 2. Saya tanya, Pak, suaminya saya tanya, Pak, waktu di Multazam doa apa? Ya Allah, saya pengen pulang umroh, saya bininya nambah 2 dan bini kagak marah. Ada yang salah nggak? Kagak ada. Saya tanya istrinya, Bu, ibu doa apa di Multazam? Ya Allah, sehatin badan saya, suami saya, dan tolong ya Allah, suami saya capek, kabulkan semua hajat-hajat suami saya. Didukung itu dah. Tapi ada orang majlis, Ustadz saya doa betul, kata Imam Ghazali, kalau doa di majlis kudu jelas. Tapi ingat, kita kalau di majlis doa biar di akhirat nanti agar bisa jumpa dengan Sayyidina Muhammad. Karena innallaha yuhibbu ma'alil umur. Saya disampaikan seringkali, kalau Allah suka perkara yang indah, perkara yang tinggi, apa? Kita minta masuk surga sama Nabi Muhammad. Kita minta masuk surga sama Habib Hasan. Kita minta masuk surga bersama para habaib. Itu adalah ma'alil umur, perkara yang tinggi. Kalau ngedoa kudu jelas. Di majlis ngedoa, Ustadz bener kalau ngedoa kudu jelas. Kemarin saya waktu majlis ngedoa dikabul sama Allah. Ngedoanya apa ente? Ya Allah, saya pengen duduk doang duit datang sendiri. Dikabulin? Dikabulin. Jadi apa? Sekarang jadi tukang jaga WC Ustadz. Nggak salah. Doa mah kudu jelas. Makanya ini bulan Rajab,
Ada sebuah kitab di dalam Kanzun Najah wa Surur fil Adiyah allati tashru sudur. Diijazah oleh para habaib-habaib kita, guru-guru kita. Ini amalan penting dan saya mengalami luar biasa, ini amalan luar biasa. Anna man qara'a min akhir Jumat min Rajabin. Siapapun orang yang membaca di akhir Jumat bulan Rajab wal khatib 'alal mimbar, pas khatib di atas mimbar. Mau pas azan boleh. Ya, pas dianjurkan di antara dua khutbah. Baca apa? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah berapa kali? Khamsan wa thalathina marrah, 35 kali. Apa manfaatnya? Walaupun enggak di akhir bulan Rajab, setiap Jumat di bulan Rajab kita baca ini. La tanqati'id darahim min yadi fi tilka sana. Rizkinya 1 tahun tidak akan terputus-putus. Jangan amin doang, amalin. Amalin setiap Jumat. Makanya kita bahagia jadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Sebelum saya tutup ceramah saya ada satu penelitian yang saya tulis di buku saya. Kita ini harus bahagia menjadi umat Nabi. Kita ini beragama Islam. Islam asal katanya dari salamah. Kita lihat, ini punya tangan. Angkat tangannya coba. Ini tangan kiri. Ini tangan kiri ini kita ambil 3 jari. Nah, 3 jari ini anggaplah seperti huruf hijaiyah yang berbentuk huruf sin. Apa? Sin. Ini 1 jari berbentuk huruf lam. Kemudian ini berbentuk huruf mim. Coba kita perhatikan. Allah desain tubuh kita. Sin, lam, mim. Artinya apa? Salamah. Yang tangan kiri ini huruf hijaiyah. Tangan kanan huruf sin mirip seperti angka 3. Nih, perhatikan. Huruf sin mirip angka 3. Kita lihat, perhatikan angka 3. Ini lam itu seperti angka 1, bukan 7. 1. Mim kalau kita tulis itu mirip angka 9. Ada kode dari Allah Subhanahu wa taala. 3, 1, 9. Di tangan kiri salama Islam. Di tangan kanan 3, 1, 9. Buka di Al-Quran surat ketiga ayat 19, bunyinya apa? Inna dina indallahil Islam. Kita bangga jadi agama Islam. Ketika kita pergi ke Mekah, ada jumrah wusta ula akobah, bentuknya seperti huruf sin. Kalau kita sa'i lengkungannya huruf lam. Kalau kita lihat Masjidil Haram, bentuknya seperti huruf mim, sin, lam, mim. Pernah kita tersadar dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bangga. Di Mesir ada seorang gubernur mengundang 3 pemuka agama dari Nasrani, dari Yahudi dan dari Islam. Pada saat itu yang diundang dari Islam Syekh Muhammad Abduh. Apa pertanyaan beliau? Beliau masih penasaran, siapakah umat yang pantas masuk surga? Nasrani bilang, kami umat Nasrani yang pantas masuk surga. Semua tercengang. Yahudi bilang, kami Yahudi yang pantas masuk surga. Syekh Muhammad Abduh tanpa dalil, dengan logika dia menyatakan, wahai gubernur, andai kata orang Nasrani masuk surga, saya umat Islam pasti masuk surga. Kenapa? Karena Nasrani itu, karena kami percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, percaya kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam, dan percaya kepada kitab Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Wow, betul, masuk akal. Tanya lagi, andai kata orang Yahudi yang masuk surga, kami pun umat Islam masuk surga. Yahudi protes, mana bisa? Tadi Nasrani masuk surga, kamu Islam masuk surga, Yahudi masuk surga, Islam juga masuk surga. Apa logikanya? Karena kami umat Islam percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada ajaran Nabi Musa, dan percaya kepada kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Dilanjutin lagi sama Syekh Muhammad Abduh. Tapi sorry, Nasrani, Yahudi, andai kata kami umat Islam yang masuk surga, Yahudi, Nasrani tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Memang kenapa? Karena kamu Yahudi, Nasrani tidak percaya dengan ajarannya Nabi Muhammad, tidak percaya dengan kitabnya Al-Quran Nabi Muhammad, dan tidak percaya dengan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita sebagai hadir majlis safa ini min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin.
ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warham walidina, ya Rabbi warham kulla muslim, wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.